Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pasar duopoli dan oligopoli, mata kuliah ekonomi mikro. Pasar duopoli, pengertian pasar duopoli. Pasar duopoli adalah keadaan di mana hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh pengusaha yang satu akan mempengaruhi kebijakan pengusaha lainnya, baik dalam hal menentukan harga, kapasitas produksi, kualitas produk, dan sebagainya. Jadi, apabila produk yang dihasilkan oleh pengusaha duopoli homogen, maka pasar dinamakan duopoli murni, pure duopoli. Kemudian, apabila produk yang dihasilkan tidak homogen tetapi bersifat dapat mensubstitusi, maka pasar dinamakan duopoli yang dibedakan, differentiate duopoli. B. Teori pasar duopoli. Teori duopoli Cournot. Dalam teori ini, dua pengusaha duopoli menghasilkan produk yang homogen. Asumsi pokok yang digunakan adalah pada waktu pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungannya, jumlah produk yang dihasilkan oleh pesaingnya tidak tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan oleh pengusaha yang pertama. Analisis keseimbangan dengan teori Cournot adalah sebagai berikut. P sama dengan F dikali Q1 ditambah Q2, C1, di mana P sama dengan harga produk homogen yang dijual, Q1 jumlah produk yang dihasilkan pengusaha duopoli A, Q2 jumlah produk yang dihasilkan pengusaha duopoli B. Keuntungan dari masing-masing pengusaha duopoli tersebut adalah P1 sama dengan PQ1 dikurang C1, P2 sama dengan PQ2 dikurang C2, di mana P1 itu adalah keuntungan pengusaha duopoli A, P2 merupakan keuntungan pengusaha duopoli B, C1 biaya produksi perusahaan A, C2 biaya produksi perusahaan B. PQ1 nilai penjualan total atau total revenue, TR merupakan pengusaha duopoli A. PQ2 nilai penjualan total, TR pengusaha duopoli B. Untuk memaksimumkan keuntungan pengusaha duopoli berlaku ketentuan sebagai berikut. DP1 dibagi DQ1 sama dengan DPQ1 dibagi DQ1 dikurang DC1 dibagi DQ1 sama dengan P ditambah Q1. DP dibagi DQ1 dikurang MC1 sama dengan 0, C4. DP1 dibagi DQ2 sama dengan DPQ2 dibagi DQ2 dikurang DC2 dibagi DQ2 sama dengan P ditambah Q2 DP dibagi Q2 sama dengan MC2 sama dengan 0 C5. Berarti ini merupakan masing-masing pengusaha tersebut harus menyamakan nilai produk marginalnya dengan biaya marginal cost sehingga MR1 sama dengan MC1 dan MR2 sama dengan MC2. Dalam analisis Cournot, masing-masing pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungan berkaitan dengan tingkat produk yang dihasilkan. Dengan anggapan kurva permintaan berslop negatif, DP dibagi DQ kurang dari 0. Berarti bahwa pengusaha duopoli dengan jumlah produk yang lebih besar akan mempunyai MR lebih kecil. Pasar duopoli akan mencapai keseimbangan apabila jumlah Q1 dan Q2 sedemikian rupa sehingga masing-masing perusahaan duopoli akan mencapai keuntungan maksimum. B. Teori Kincaid-Demand Curve atau kurva permintaan yang patah. Teori ini mengasumsikan bahwa kurva permintaan bagi pengusaha duopoli merupakan kurva permintaan yang patah. Untuk analisis keseimbangan diperlukan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, harga pasar yang memuaskan bagi kedua pengusaha duopoli telah terbentuk, misalnya P. Yang kedua, apabila salah satu pengusaha duopoli menurunkan harga, pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga. Pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga agar tidak kehilangan pembeli. Yang ketiga, apabila salah satu pengusaha duopoli menaikkan harga, pengusaha pesaingnya tidak akan mengikuti menaikkan harga, sehingga sebagian pembeli pindah kepadanya. Pada gambar 7.20 tentang kurva permintaan patah, solusi Swayze, misalkan harga keseimbangan pasar yang memuaskan kedua pengusaha duopoli telah terbentuk pada tingkat P, seperti terlihat pada gambar 7.20. Selanjutnya, pada gambar 7.20 ini terdapat
bahwa kurva permintaan bagi suatu pengusaha duopoli adalah CEF yang patah pada titik E. Titik E merupakan titik keseimbangan harga pada P dan kapasitas produksi Q bagi para pengusaha duopoli tersebut. Apabila pengusaha duopoli tersebut menurunkan harga dari tingkat P, maka pengusaha duopoli lain akan mengikutinya. Akibatnya, kurva permintaan bagi pengusaha yang menurunkan harga menjadi EF, di mana elastisitas permintaan kurva EF sama dengan elastisitas permintaan pasar. Dengan patahnya kurva permintaan suatu pengusaha duopoli, dengan sendirinya kurva nilai penjual marginalnya MR menjadi tidak kontinu. A. Pasar oligopoli. Pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk usaha yang menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual yang terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Pada dasarnya, terdapat dua teori pokok dalam analisis pasar oligopoli, yaitu yang pertama, antara satu pengusaha dengan pengusaha lainnya di dalam melakukan kegiatannya tidak terdapat suatu ikatan tertentu atau independent action. Yang kedua, antara pengusaha-pengusaha yang ada dalam pasar oligopoli menjalin suatu ikatan, collusion tertentu. Ikatan ini ada yang sempurna, perfect collusion, dan ada yang tidak sempurna, imperfect collusion. Apabila produk dalam pasar oligopoli adalah homogen, oligopoli murni, maka tiap-tiap pengusaha hanya akan turut dalam perang harga sampai batas keuntungan normal. Jika produk yang dihasilkan tidak homogen atau oligopoli yang dibedakan, maka pengusaha akan turut dalam perang harga sampai pada tingkat harga di mana biaya rata-rata AC sama dengan nilai penjualan rata-rata sama dengan P. Terlihat pada gambar 7.21, A menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli murni dalam perang harga. Pengusaha itu hanya akan turut dalam perang harga sampai harga sebesar P1 dengan jumlah produk yang dihasilkan sebesar Q1, di mana harga sama dengan biaya rata-rata P1 sama dengan AC. Jika harga di bawah P1, maka pengusaha akan memberhentikan perusahaannya karena dalam jangka panjang ia akan menderita kerugian. Pada gambar 7.21b menunjukkan keadaan suatu perusahaan oligopoli yang dibedakan dalam perang harga. Pengusaha ini hanya akan dapat mengikuti perang harga sampai pada tingkat harga P2 dengan tingkat produksi Q2, di mana harga sama dengan biaya rata-rata AC, tetapi kapasitas produksi Q2 belum optimum, karena produksi optimum dicapai pada saat MC sama dengan AC. Jika harga lebih rendah daripada P2, maka perusahaan terpaksa harus ditutup, karena biaya rata-rata lebih besar daripada nilai penjualan rata-rata. B. Teori pasar oligopoli. A. Penggabungan sempurna antar perusahaan. Pengusaha oligopoli merupakan bagian dari suatu industri. Dengan kata lain, semua perusahaan oligopoli menggabungkan diri secara sempurna menjadi suatu perusahaan besar, misalnya kartel. Kartel merupakan perusahaan monopoli murni dengan anggota beberapa perusahaan oligopoli. Berdasarkan dalil keuntungan pada perusahaan monopoli yaitu MC sama dengan MR, maka dapat ditentukan jumlah dan harga penjualan produk kartel yang memberikan keuntungan maksimum. Jumlah penjualan produk perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel dapat ditentukan dengan terpenuhnya syarat seperti rumus berikut. MRK sama dengan MC1 sama dengan MC2 sama dengan MCN 0 dikali 1, di mana MRK marginal revenue kartel dan MC1, MC2, MC3 dan selanjutnya BMN adalah biaya marginal masing-masing perusahaan oligopoli yang tergabung dalam kartel. Keuntungan kartel adalah jumlah keuntungan semua perusahaan yang tergabung dalam kartel tersebut, sehingga dapat ditulis PK sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 dan selanjutnya sampai PN 0.2.
Demikian pula, jumlah produk yang dihasilkan kartel adalah jumlah semua produk yang dihasilkan oleh semua perusahaan yang tergabung dalam kartel tersebut, sehingga dapat ditulis Q sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 dan selanjutnya sampai Qn 0.3. Perusahaan ini perlu diperhatikan bahwa keuntungan maksimum adalah untuk kartel, sedangkan untuk masing-masing perusahaan, anggota kartel tidak selalu memperoleh keuntungan maksimum. Penggabungan tidak sempurna. Teori ini menggunakan asumsi bahwa di antara perusahaan-perusahaan oligopoli yang menghasilkan produk homogen menggabungkan diri secara diam-diam. Jadi tidak membentuk kartel seperti yang telah dibahas di atas. Oleh karenanya, penggabungan dinamakan penggabungan tidak sempurna atau imperfect collusion. Secara tidak langsung ditunjuk sebagai perusahaan yang menentukan harga, price leader. Perusahaan yang menjadi pemimpin umumnya adalah perusahaan yang terbesar, baik dalam hal modal maupun pemasaran produk. Oleh karena itu, perusahaan pemimpin ini menentukan kapasitas produksinya seperti perusahaan monopoli murni. Tetapi karena produknya tidak bisa memenuhi permintaan pasar, maka sisa permintaan pasar tersebut diserahkan kepada perusahaan-perusahaan oligopoli lainnya yang dianggap sebagai pengikut atau follower. Kapasitas produksi masing-masing perusahaan pengikut ditentukan sedemikian rupa sehingga MRL sama dengan MCL K.1, P sama dengan DL sama dengan DM sama dengan MC1 sama dengan MC2 sama dengan seterusnya sehingga MCN K.2, di mana MRL merupakan nilai penjualan marginal perusahaan pemimpin, MCL merupakan biaya marginal perusahaan pemimpin, P harga produk persatuan, DL merupakan permintaan bagi perusahaan pemimpin, DM permintaan pasar, MC1, MC2 hingga seterusnya sampai MCN merupakan biaya marginal masing-masing perusahaan pengikut. MCL sama dengan MC1 ditambah MC2 ditambah seterusnya sehingga MCN penjumlahan horizontal biaya marginal masing-masing pengikut K.3. DM sama dengan DL ditambah sigma DF K.4, di mana sigma DF sama dengan penjumlahan horizontal permintaan bagi masing-masing perusahaan pengikut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.